sore ini di dalam acara Firman Tuhan Panggung Boneka Aku Anak-anak Allah. Ibu akan mengajak kita berlatih beberapa lagu yang akan kita pujikan kepada Tuhan. Lagu pertama yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Siapa yang sudah bisa lagu ini? Coba angkat tangan. Bisa ya, karena lagunya mudah sekali diingat dan artinya pun memberikan kita pengertian bahwa seluruh tangan kita, seluruh tubuh kita, baik tangan apapun itu, kita harus berikan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Puji namanya, kakiku menjajari satu kali lagi. Ku kerja buat Tuhan, puji namanya, kakiku menjajari Nah, untuk memulai acara ini, mari Ibu ajak-ajak kita semua menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Kita coba ya, waktu kita bilang memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Gerakannya hanya begini, 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 begini. Bisa diikutin? Bisa kita gerakan? Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Ibu minta kita semua berdiri di tempat masing-masing. Kita akan memperagakan pujian ini. Yuk semua bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau boleh mengumpulkan kami dari berbagai tempat. Tuhan, satukan kami hanya di dalam satu layar, baik yang menggunakan handphone maupun laptop. Di dalam satu layar ini kami boleh bertemu dengan anak-anak Tuhan yang lainnya yang Tuhan tempatkan dimanapun kami berada. Dan kami bersyukur pada sore ini kami mau mengikuti akan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui panggung ini. Kami mohon Tuhan memimpin akan acara ini. Tuhan siapkan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan juga boleh menjaga agar sambungan internet kami pun boleh berlangsung dengan baik tanpa putus-putus. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua yang akan mendengarkan, menyaksikan firman-Mu melalui panggung boneka ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak dipersilahkan duduk kembali.
Lagu yang kedua kita akan masih melanjutkan dengan menyanyikan memuji Tuhan selalu. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kita yang tidak bisa kita balas. Jadi kita memuji Tuhan. Yuk mari kita sama-sama kembali menyanyikan lagu ini. Memuji Tuhan selalu. Cerita firman Tuhan pada hari ini itu adalah bagian yang pertama yang berjudul Menyenangkan Allah. Apa judulnya? Menyenangkan Allah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan menyenangkan Allah? Mengapa ya kita harus menyenangkan Allah? Lalu bagaimana cara kita untuk menyenangkan Allah? Nah, penasaran kan? Mari kita sama-sama saksikan cerita firman Tuhan, Panggung Boneka, Menyenangkan Allah. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang. Wah, gambarnya sudah selesai. Tinggal ditambahin warna lagi. Ada warna apa ya? Biru kayaknya cocok deh. Ana. 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 Mama. Kenapa, Ma? Ana. Mama dari tadi panggil-panggil. Sedang apa? Maaf, Ma. Dari tadi Ana sedang menggambar dan mewarnai. Mewarnai? Iya. Tapi, oh, no. Lihat sekitarmu, Ana. Berantakan sekali. Coba ini kertas. Sobekan kertas di mana-mana. Pensil warna berantakan di sana sini. Cat warna di mana-mana. Aduh, no. Ya, soalnya dari tadi Ana terlalu konsentrasi. Juga banyak yang salah. Makanya Ana robek lalu buang. Kan nanti bisa diberesin sama Mbak. Tapi tidak boleh begitu, Ana. Kenapa memangnya? Kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Tanggung jawab gimana? Ya, waktu kamu merobek kertas-kertas, kamu kumpulin di satu tempat atau langsung dibuang tempat sampah. Jadi tidak berantakan seperti ini. Iya. Mah, lihat deh apa? Gambar Ana. Bagus kan? Coba Mama lihat. Iya, bagus Ana. Kamu hebat ya. Oh, jelas. Ada bakat. Padahal Papa dan Mama tidak pintar melukis. Siapa dulu? Ana gitu loh. Nah, tapi kamu tidak boleh sombong. Kamu harus ingat
bakatmu itu dari Tuhan. Dan satu lagi, kamu bisa menghasilkan gambar yang bagus begini, itu karena kamu dibantu oleh alat-alat menggambar ini. Seperti ada pensil, ayo ada apa lagi? Cat. Iya, ada cat warna. Nih, waktu Ada kamu lukis ini kertas. gimana? Kertas. Iya, kertas menggambar. Coba kalau tidak ada benda-benda ini, tidak ada pensil, tidak ada cat warna, tidak ada kertas, apakah kamu bisa menghasilkan gambar yang bagus? Benar juga. Kalau nggak ada barang-barang itu, Ana tidak bisa menggambar. Iya, tapi di Alkitab kita bisa dikasih tahu ada yang bisa membuat segala sesuatu tanpa memerlukan benda-benda atau barang-barang lain untuk mencipta. Hah? Siapa, Mah? Nah, Alkitab bilang dia adalah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Ana mau dengar ceritanya? Mau. Ya, coba ya di Alkitab ini nih, di Kejadian 1 ayat 1. Di situ dikatakan, dulu bumi ini, alam semesta ini tidak berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan melihat semua masih kacau, masih gelap, belum berbentuk. Nah, Tuhan mau membuat semuanya menjadi bagus. Bagaimana caranya? Bagaimana, Mah? Nah, caranya adalah Tuhan hanya berkata saja. Berkata. Iya, pada hari pertama Tuhan berkata, jadilah terang. Nah, terang langsung jadi. Langsung jadi. Iya, karena Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia Wah. berkuasa menciptakan, sekali berkata terang, terang lalu jadi. Tuhan melihat itu semua baik. Lalu Tuhan mencipta lagi. Hari kedua, Tuhan berkata, jadilah cakrawala. Nah, kalau kita lihat di atas tuh, di luar, di langit, itu namanya cakrawala. Cakrawala itu langit. Iya, seperti yang di atas itu loh. Kalau kita keluar lihat di atas, ada matahari, ada awan, terus ada yang membentang biru, itu namanya langit. Nah, kita lanjutin. Hari ketiga, Tuhan melihat bumi masih ada air, tidak ada batasnya. Lalu Tuhan membuat batas antara air yang satu dengan yang lain. Itu Tuhan mulai mencipta, jadilah daratan. Nah, lalu terpisahlah air yang namanya laut dan daratan. Lalu selain itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di daratan itu kelihatan ada hijau-hijau. Cantik kan kalau kita lihat di luar? Tuh, Cantik. rumput di halaman mama itu warna hijau. Nah, itu hari ketiga. Lalu Tuhan melihat semua baik. Tuhan mencipta lagi hari keempat. Tuhan mencipta, jadilah benda-benda penerang di langit. Nah, siang hari, matahari. Kalau malam hari, Ada bintang. iya, apalagi? Bulan. Iya, betul. Apalagi? Tahu. Sebenarnya masih banyak benda-benda di langit yang tidak bisa kita lihat karena letaknya tinggi sekali dan jauh sekali. Tapi itu diciptakan oleh Tuhan hanya dengan bagaimana anak? Kata. Iya, berkata-kata saja. Nah, kita lanjut ya. Hari kelima, Allah menciptakan
hewan yang hidup di air seperti ikan-ikan. Setelah itu, Allah menciptakan burung yang bisa terbang di langit. Nah, semua itu Allah jadikan hanya dengan berkata-kata. Ayo Ana, kamu masih ingat gak urutan penciptaan tadi? Oh, pasti Ana ingat. Coba kamu ulang. Apa ya? Oh. Tadi yang pertama itu terang. Ya, betul. Lalu yang kedua Ayo apa? langit, cakrawala. Betul. Yang ketiga daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. 100. Yang keempat matahari, bulan, dan bintang. Betul. Lalu yang kelima ada ikan dan burung. Betul. Nah, sekarang hari ke-6. Hari ke-6 adalah Tuhan berkata, jadilah kucing. Lalu kucing jadi. Jadilah anjing. Anjing. Ya, Ana suka anjing. iya. Lalu jadilah kelinci. Kelinci juga. Lucu loh, Ma. Iya, kalau kita lihat di kebun-kebun binatang, kita bisa lihat semua binatang darat. Nah, lalu Tuhan mencipta manusia. Nah, ini yang agak berbeda. Manusia Beda Tuhan gimana? cipta, Tuhan ambil debu tanah lalu membentuknya dan memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Nah, coba Lana, bagus nggak ciptaan Tuhan sekarang? Bagus, Ma. Iya, dulu tidak berbentuk, jelek, kosong. Sekarang semua indah. Itu menunjukkan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang bijaksana, dan Tuhan yang berkreasi. Nah, bagaimana kita melihat semuanya ini? Kita harus memuji Tuhan. Jadi anak, kamu harus memuji Tuhan. Iya, Ana akan memuji Tuhan. Tapi bukan hanya di mulut saja kita memuji Tuhan. Perbuatan kita pun harus memuji Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Nah, Mama ajak kita melihat di Alkitab lagi. Kalau bisa dihafal ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Bunyinya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana cara perbuatan kita menyenangkan Tuhan? Coba lihat sekitarmu, Ana. Nih, lihat nih, kertas-kertas yang berantakan begini, kamu rapikan. Tuh, mainan-mainanmu tuh masih bertebaran di mana-mana. Kamu rapikan. Waktu kamu merapikan semuanya, itu kamu sudah menyenangkan Tuhan. Nah, waktu kamu makan, jangan main-main, jangan dibuang-buang. Iya. Waktu kamu makan, dihabiskan, kamu juga sudah menyenangkan Tuhan. Ana tidak bisa melakukan itu. Anak, kamu pasti bisa. Kamu percaya pada Tuhan Yesus, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus akan memampukan kamu untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan Allah. Apakah Ana percaya pada Tuhan Yesus? Ana percaya pada Tuhan Yesus. Jadi, kita semua wajib menyenangkan Tuhan. Kita harus menyenangkan Tuhan seperti firman Tuhan tadi. Berkata apa? Ayo kita baca semua ya. 1, 2, 3. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, cerita firman Tuhan sampai di sini. Jadi ingat ya, apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Allah, terutama dengan berdoa dan membaca firman Tuhan dan mentaati firman itu. Sampai ketemu lagi minggu depan, anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan
Sebabnya mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya apa? Dia menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk kita, tanpa memerlukan alat-alat atau bahan-bahan untuk membantu dia menciptakan semuanya. Tuhan mencipta tanpa menggunakan bahan-bahan. Hanya dengan menggunakan apa? Masih ingat? Iya, dengan berkata-kata. Waktu Tuhan bilang, jadilah terang. Terang langsung jadi. Nah, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Oleh sebab itu, kita harus menyenangkan Allah. Ya. Bagaimana caranya kita menyenangkan Allah? Nah, Ibu mengajak kita mengingat kembali ayat yang dibaca di panggung boneka tadi, yaitu di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Di sini bisa lihat di samping ya. Ibu mau kita semua membacanya bersama-sama. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang ya, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Allah. Jadi apapun kita lakukan, kita jangan bilang, ah ini gampang, ah ini tidak bisa. Enggak, apapun yang kita lakukan seperti Ana tadi, waktu dia melukis berantakan, kalau dia membersihkan, itu artinya apa? Dia juga sudah menyenangkan Tuhan. Jadi kalian bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Allah? Bisa nggak? Harus bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan Allah Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Nah, Allah Roh Kudus nanti yang akan memampukan kita, menolong kita, supaya kita melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan Allah. Nah, anak, Ibu harap waktu selesai acara ini, waktu nanti kita berpisah, mulai sekarang kalian sudah bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Melakukannya itu apa? Melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Dari hal-hal kecil kita bisa lakukan. Dan terlebih lagi yaitu apa? Jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan inilah kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk menyenangkan Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Acara panggung pemuka kita selesai di sini. Kita akan menutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih jika kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, termasuk kami semua, hanya dengan berkata-kata. Dan terlebih lagi, Tuhan telah menebus kami untuk menjadikan kami anak-anak Allah. Tolong kami untuk kami dapat
memuliakan Allah melalui perbuatan kami, sehingga setiap orang melihat kami adalah anak-anak Allah. Dan tolong kami juga untuk boleh berdoa kepada Tuhan, untuk rajin membaca firman-Mu, karena firman-Mu yang memberikan kami untuk bisa tahu akan kehendak Allah, untuk kami lakukan menyenangkan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali dalam acara Panggung Boneka minggu depan di hari yang sama. Pimpinlah kami di dalam keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.